Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku spesial Idul Fitri, dan seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Kiai Khalil bahwa orang yang berhasil untuk bisa melampaui ujian demi ujian di bulan suci Ramadan, maka dia akan terlahir sebagai manusia yang fitrah. Tentunya manusia yang fitrah adalah manusia yang semakin meningkat kualitas ibadahnya. Kami persilakan kepada Habibana Al-Musawa. Tafadhol Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di majelis ini maupun juga para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, ya di rumah masing-masing yang sedang hari ini merayakan Idul Fitri. Senang nggak Bu? Bapak-bapak senang Pak? Senangnya kenapa? Makan. Baik, Masya Allah. Ya baik. Jadi sebelum para kiai, para ulama nanti membahas panjang lebar, saya ingin membahas dulu sebenarnya Idul Fitri itu apa sih? Ya. Kita sering berkali-kali melakukan Idul Fitri, merayakan Idul Fitri, tapi maknanya kita paham apa enggak? Insya Allah semua udah paham, saya ngulang aja. Jadi Idul Fitri itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, asal katanya bahasa Arab ada ya'udu. Artinya adalah kembali. Ya. Kemudian fitri itu berasal dari bahasa Arab, ini ada dua makna. Ya. Yang pertama adalah aftara. Ya, kata aftara, ya, kemudian yaftiru artinya adalah makan tadi, ya, kata bapak tadi ya. Jadi maksudnya Idul Fitri itu dari asalnya nggak boleh makan menjadi boleh makan, ya. Asalnya nggak boleh berbuka maka boleh berbuka. Makanya ada kalau misalnya kita ini ngajak orang untuk futur gitu kan, iftar artinya adalah makan ya. Tapi ada makna selain daripada itu, yaitu dia juga berasal dari kata fatara yuftiru ya, fatara yaftiru ya. Kata fatara yaftiru itu artinya adalah fitrah. Kenapa disebut fitrah? Masa kembali kepada fitrah, kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasanya iman dengan ihtisab di bulan Ramadan diampuni dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini tiga-tiganya Bukhari wa Muslim lafaznya. Ya. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman mengharap ridha Allah diampuni dosa. Barang siapa yang bangun di malam hari bulan Ramadan tarawih, tahajud, iman dan mengharap ridha Allah diampuni dosanya. Barang siapa yang bangun pada saat malam Lailatul Qadar dengan iman ihtisab kepada Allah diampuni. Maka para ulama menyatakan ketika kita melewati Ramadan itu seolah-olah kayaumi waladathu ummuh, seperti pada hari dilahirkan, yaitu kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, dalam keadaan fitrah bersih. Maka jangan dikotorin lagi ya Bu. Ya. Ini lihat di bajunya aja pada putih-putih begini, Masya Allah. Ya mudah-mudahan hati kita putih semua, amin. Nah itu yang pertama. Kemudian tolong kita semua ketika melakukan Ramadan, Idul Fitri, jangan kemudian menyakiti orang yang lain. Ya, misalnya apa? Jangan pakai Lebaran, Idul Fitri aja. Lebaran itu enggak ada dalam Islam. Lebaran itu para ulama kita awalnya dulu menyatakan kalau orang lagi pas Idul Fitri itu masang taplak Bu, yang besar, yang lebar supaya orang bisa makan-makan. Maka disebut Lebaran. Hati kita pun lebar, ya, maka disebut Lebaran. Asal katanya itu. Baik nggak begitu? Baik. Jadi jangan pakai Lebaran, Idul Fitri aja, ya.
Kemudian jangan makan ketupat di Lebaran terus-terusan, itu enggak ada contohnya, jangan. Ketupat itu asal katanya konon, ya, saya dengar dulu di pesantren, itu adalah jamak daripada mufrodnya kupat. Kupat itu ngaku lepat, ya. Bahasanya Ajengan Jujun sama Kiai Syarif. Orang Jawa, orang Sunda ngaku lepat. Bagus nggak ngaku lepat? Bagus. Jadi yang begini-begini itu nyakitin orang muslim yang lain, ya. Kita ini sekarang jaga diri kita, jangan sampai kita seperti itu, ya. Ada lagi apa? Ada lagi jangan baca minal aidin wal faizin. Itu kan sama aja dengan kita mau kembali maksiat. Kayaknya anak saya yang paling kecil aja 5 tahun tahu maknanya bukan itu, ya. Ada Bu yang kita pengen kembali maksiat ngucap begitu? Nggak ada. Husnuzon sama orang Islam, ya. Karena ada yang begitu, jangan takabbalallah. Betul, takabbalallah minna wa minka, takabbalallah minna wa minkum, itu ucapan para sahabat, bukan Rasul loh. Sallallahu alaihi wasallam. Itu mauquf, berhenti sama para sahabat. Tapi lafaznya pun beda-beda mereka, ya. Nah, kita mau minal aidin wal faizin enggak apa-apa. Apa minal aidin wal faizin itu, Bu? Bapak-bapak sekalian. Itu dari doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Doa itu. Ya Allah, jadikan kami semua untuk menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah dan juga mendapatkan balasan surga dari Allah. Bagus nggak doa begitu? Insya Allah. Jadi ini penting kita ketika di hari Idul Fitri seperti ini, besok-besok masing-masing saling menghormati. Ya, kita mengucapkan takabbalallah minna minkum, ahsan, bagus. Ya, itu adalah doanya para sahabat. Tapi kita mau minal aidin wal faizin. Itu sama dengan kembali kepada sebelumnya, maksiat, salah, ya. Sama dengan keset, Bu. Keset itu biasanya ditulisin apa di atasnya? Welcome. Apa artinya welcome itu keset? Kayaknya orang paling bahlul aja tahu artinya bukan itu. Kebetulan aja dia tulis di situ. Maknanya adalah selamat datang. Kita aja tahu walaupun ditulis di keset gitu, ya. Jadi jangan mudah memvonis orang lain. Nah, kemudian ada lagi istilah halal. Apa? Halal bi. Nah, apa halal bi halal? Orang Arab aja nggak tahu itu. Maksudnya para ulama kita yang terdahulu adalah kita kembali melaksanakan makan di siang hari itu halal hukumnya, ya. Tapi makannya harus dengan rizki yang jadi halal bi halal. Itu tujuannya, husnuzon aja. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadikan momen ini untuk menyakiti saudara kita sesama muslim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih kepada Habib Nabil telah memaparkan tausiah mengenai peningkatan kualitas ibadah. Dan sekarang di samping saya telah ada Ustazah Syifa Nur Fadilah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau sedikit chit chat nih sama Ustazah, ya, mau ngobrol sedikit. Ustazah, kalau boleh tahu kampungnya di mana? Saya nggak punya kampung sebenarnya. Oh, gimana tuh jadi? Orang di Jakarta Jakarta. asli, tapi punya suami kebetulan orang Sumatera Utara, Medan. Wah, berarti tahun Lebaran ini kesana? Setiap tahun insya Allah pulang ke Medan. Alhamdulillah. Nah, terkait tausiah yang akan disampaikan berikutnya, Ustazah, boleh dibocorkan sedikit saja mengenai apa tausiahnya? Saya pengen spill sedikit saja karena Ramadan ini adalah bulannya berbagi. Maka salah satu hal yang dipelajari dari ibadah Ramadan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih pintar lagi dalam merasa. Maksudnya bukan merasa makanan, tapi merasakan kesedihan orang lain, merasakan kepedihan orang lain, lebih peka lagi terhadap sesama dan lebih giat lagi dalam berbagi apapun sekiranya yang kita miliki. Masya Allah. Baik, tunggu dulu ya Ustazah, jangan di-spill semuanya ya. Kita akan simak tausiahnya secara lengkap sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri.